Hai semua, perkenalkan, nama aku Arif. Orang tuaku baru saja pindah pekerjaan ke Kalimantan, dan aku pun harus ikut berkuliah di sana. Aku adalah seorang mahasiswa baru, namun aku kurang pandai bergaul, dan akhirnya tidak memiliki teman. Hobiku membaca novel, dan aku pun juga sering membuat cerita novel, dan karya-karyaku biasa aku upload ke website seperti Wattpad dan lainnya. Arif, kebetulan saya minta tolong ya, ingatkan teman-temanmu untuk kerjakan tugas di kumpul minggu depan. Terus saya minta tolong juga bawain buku teman-temanmu ke kantor saya ya, oke? Yes, sir. Arif pun segera membawakan barang Mr. Hans. Main pergi aja tuh. Sabar. Beberapa saat kemudian di ruangan Mr. Hans, Permisi Pak, maaf agak lama. Ini bukunya Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus kenapa bisa lama tadi? Gak apa-apa sih Pak, cuma tadi ada sedikit kecelakaan aja. Kok bisa? Kamu aman aja kan? Iya Pak, tadi ada yang nabrak saya, jadi itu yang bikin saya agak lama. Serius? Siapa yang nabrak kamu? Itu tadi saya Pak yang nabrak dia gara-gara buru-buru dipanggil sama Bapak. David. Lain kali hati-hati ya, bisa bahaya loh. Baik Pak, minta maaf ya tadi sudah nabrak dan tidak membantu. Iya gak apa-apa, namanya juga gak sengaja. Oke, ya sudah. Kalau begitu, David kembali ke kelas ya. Kasih tahu temannya kalau jam pelajaran Senin itu kosong karena gurunya ambil cuti. Nah, dan untuk Arif, terima kasih ya udah bantu bawain buku-bukunya. Baik Pak. setelah itu Arif pun menuju perpustakaan seperti biasanya. Tumben ada orang jaga perpus pun gak ada. Arif terkejut dan cukup lama melihat perempuan itu. Oh iya, aku boleh minta tolong nggak? Tolong ambilkan buku yang ada di atas sana. Terima kasih. Oh iya, kenalin, nama gue Arif. Kenal, perkenalkan, namaku Nenda. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu di sini lagi ngapain? Di jam mata kuliah kayak gini? Oh, aku mau baca novel. Aku suka baca buku novel. Dan kebetulan lagi jam kosong. Jadi, itu buku apa? Oh, novel ini sebenarnya hasil buatanku sendiri. Aku sengaja menaruhnya di sini supaya orang lain juga bisa membacanya. Tapi kurasa ini kurang berhasil. Kurang berhasil. Namanya kenapa? Gimana ya jelasinnya? Semuanya udah terlambat. Gitu. Yaudah, boleh gue baca? Iya, boleh kok. Silakan aja. Arif pun membaca buku tersebut. Jadi, gimana pendapatmu?
Kalau boleh jujur, ceritanya menarik, tapi tulisannya agak berantakan dan sulit membacanya. Satu lagi, ceritanya belum selesai ya? Sudah aku duga. Dan benar, ini juga belum selesai. Tapi ini udah bagus kok. Ngomong-ngomong, ini cerita tentang pengalaman seseorang. Ya benar, itu tentang pengalaman seseorang. Tadinya aku ingin melanjutkan cerita ini dan membuat akhir yang bahagia. Tapi seperti yang udah aku bilang tadi, semuanya udah terlambat. Terlambat? Maksudnya gimana? Kan kamu masih punya banyak waktu. Mungkin bagimu begitu, tapi bagiku tidak. Oh iya, terima kasih ya udah mau membaca novelku. Gak apa-apa. Yang penting kamu senang. Tadi itu sangat menyenangkan sekali. Tapi waktunya aku untuk pergi. Dan sebelum aku pergi, ada yang ingin aku katakan. Sebenarnya, aku adalah hantu. Hantu? Loh, kamu kok ada di sini? Ini kan waktunya pulang, sendirian lagi. Maaf, Bu. Tapi saya tidak sendirian di sini. Saya sama Nanda. Hah? Nanda siapa? Dari tadi kamu cuma sendirian di sini. Sudahlah sana pulang. Arif terkejut dan benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Dan keesokan harinya, Arif menemui Sarah Hans untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Iya Arif, silakan masuk dulu. Iya, jadi begini Pak. Kemarin saya mengalami kejadian aneh di perpustakaan. Kejadian aneh. Maksud lu gimana? Jadi begini Pak, setelah saya keluar dari kantor Bapak kemarin, saya memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Ya biasa lah Pak, saya di sana baca novel. Dan tidak sengaja saya bertemu dengan seorang mahasiswi namanya Nanda. Kami berdua cukup lama ngobrol di sana. Dan ketika ibu penjaga perpustakaan masuk, saat saya menoleh ke samping saya, tidak ada siapa-siapa Pak, dan saya sendirian. Dan kejadian itu membuat saya bingung, sebenarnya apa sih yang terjadi Pak? Jadi begitu ya. Oke, awalnya Bapak cukup terkejut dengan ceritamu. Tapi setelah kamu sebut nama Nanda, Bapak agak mulai paham bagaimana cerita ini. Jadi Bapak akan ceritakan padamu cerita kejadian 2 tahun yang lalu. Nanda, kita ke kantin nih, udah lapar banget nih. Ya benar, ayo Nanda. Duluan aja. Aku mau ke perpus dulu buat menyelesaikan tulisanku. Lagian aku juga udah bawa roti kok. Sudah Winda, kita ke kantin dulu. Ya udah, Nanda, kita nanti susu ke perpus ya. Ya, kan susu ya. Dadah. Oke, hati-hati ya. Riz, udah tugas belum? Iya, belum. Sini mana dong? Mau kemana? Tunggu dulu. Mau apa kalian? Aku lagi buru-buru nih. Kami cuma minta contekan doang kok buat tugas besok. Kami belum sama sekali. Maaf banget, aku nggak bisa ngasih. Kenapa nggak kalian kerjakan sendiri-sendiri aja? Ngelawan, sombong amat jadi orang. Bagi-bagilah. Iya nih, pelit banget jadi orang. Tinggal ngasih aja susah. Beri saja, daripada kami apa-apain kamu. Maaf ya, sekali lagi. Aku nggak bisa. Seharusnya itu kalian belajar sendiri di rumah. Kamu jangan macam-macam ya. Lihat tuh ada buku, kayaknya ada tugasnya deh. Coba sini lihat. Nih, coba buka. Bener nggak bukunya? Ini ada nih.
Sementara itu, teman-teman Nanda mulai khawatir dan mencari Nanda. Nanda, kamu kenapa? Iya Nanda, kamu kenapa? Aku tadi dibully sama grupnya Cindy. Mereka minta contekan tugasku. Aku nggak mau ngasih. Ya ampun, mereka jahat banget sih sama kamu. Kayaknya kita harus laporin ke dosen deh. Iya, astaga, itu ada darah lagi di tanganmu. Mending kamu pulang saja deh Nanda. Aku nggak apa-apa kok. Aku juga udah minta jemput pulang. Tolong izinkan aku ya. Iya, kalau kita laporin ini ke dosen aja gimana? Kamu bener, Min. Kayaknya kita harus laporin ke Mr. Hans deh. Setelah itu, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Mr. Hans dan akan ditindaklanjut oleh dosen. Hai teman-teman, apa kabar? Nanda, kamu kemana aja? Lama banget kamu gak masuk kuliah. Iya benar, kita khawatir sama kamu. Sorry. Aku dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Terus disuruh istirahat deh di rumah. Oh alah, ya udah nggak apa-apa, Nan. Asalkan kamu baik-baik aja, kami tenang aja kok. Oh iya benar. Dan juga 3 orang yang membuli kamu itu udah dihukum dan juga diskors dari kampus. Iya lah, Nan. Kita nggak bakalan diam gitu aja. Kita masih bakalan lapor. Terima kasih ya teman-teman. Oh iya, aku mau ke perpus dulu ya. Ada sesuatu hal yang ingin aku lakukan. Nanda, hati-hati ya. Kami mau ke kelas dulu sebentar. Paling tidak, walaupun novel ini belum selesai, aku ingin orang lain juga membacanya. Walaupun kata dokter, usiaku mungkin tidak akan lama lagi. Yang penting aku merasa puas. Nanda pun tetap meletakkan buku tersebut di perpustakaan, dan setelah itu dia kembali ke kelas untuk menikmati sisa hidupnya bersama teman-temannya. Dan hari pun telah tiba, menjelang hari kelulusan yang harusnya merupakan menjadi kabar bahagia bagi orang-orang di sana. Malah menjadi kabar duka, karena Nanda, mahasiswa yang berprestasi, hobi membaca dan menulis, telah berpulang lebih dahulu karena penyakit TBC yang dia terima. Arif pun yang setelah mendengar kisah itu dari Mr. Hans merasa sangat terpukul, dan dia pun kembali ke perpustakaan kepada keesokan harinya. Kamu gak pernah belajar dari kesalahan ya, Nanda. Kok kamu masih di sini? Gak ke surga? Arif, kalau aku pergi ke surga, aku gak bakal bisa lagi ketemu sama kamu kayak waktu itu. Aku masih mau mewujudkan impianku, dan jiwaku juga gak bakal tenang kalau aku belum mewujudkan impianku. Oh, syukurlah. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir kehilangan teman pertamaku. Udah, aku juga gak bakal pergi kok, kan kita teman. Oh iya, mohon bantuannya ya Rif, untuk mewujudkan impianku. Tentu saja, karena kamu adalah teman pertamaku.